Omongan buruk kita, dia mencuri klien kita dengan imbalan tinggi. Dia jelas-jelas ingin menghancurkan kita. Dia melakukan ini untuk balas dendam. Ya, tapi aku tidak menyangka. Dia menggunakan cara membakar uang untuk mencuri klien. Bodoh, jika kita tidak punya klien baru. Terus memberikan uang kepada kita akan sulit mengganti uang untuk klien lama. Jika terus begini bisa terbongkar. Dan Topman bisa menebak apa yang kita lakukan. Dia mungkin tahu kelemahan skema kita. Lalu ada Markus, dia sudah lama di dunia perbankan. Sangat berpengalaman. Kita menggunakan skema Ponzi untuk bangkit kembali. Dia mungkin sudah tahu ini adalah penipuan. Lalu kenapa? Dia sangat gugup. Fuan Heng tidak akan bertindak sembarangan. Tenang, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan panik, minum saja. Ming. Sebenarnya kita sudah untung banyak. Lebih baik kita berhenti sebelum mereka bertindak. Kita harus tahu kapan berhenti. Apa maksudnya tahu kapan berhenti? Apa maksudnya tahu kapan berhenti? Aku sudah melakukan banyak hal. Tidak mungkin mundur. Jika dia ingin bertarung, aku akan bertarung sampai akhir. Jika kita tidak punya klien baru terus memberikan uang kepada kita akan sulit mengganti uang untuk klien lama. Jika terus begini bisa terbongkar, kita harus tahu kapan berhenti. Apa maksudnya tahu kapan berhenti? Aku sudah melakukan banyak hal, tidak mungkin mundur. Jika dia ingin bertarung, aku akan bertarung sampai akhir. Meskipun ini adalah kapal bajak laut. Sekarang sudah badai besar. Bisakah aku mundur, Aksin? Aku baru saja membuat kue. Ambil satu untukmu. Terima kasih. Kamu masih seperti dulu, tidak suka merapikan rumah. Kamu tahu aku malas. Dulu Xiao Shabao yang melakukan ini. Ketika dia tidak di sini, semuanya menjadi berantakan. Aku akan merapikannya nanti. Ngomong-ngomong, apakah dia menghubungimu? Apakah kamu tahu alamatnya di Sabah? Tidak. Dia pergi tanpa meninggalkan nomor telepon. Untukku. Rumahmu sangat berantakan, aku akan membantumu merapikannya. Aksin, jika ada orang yang bilang dia sangat mencintaimu. Tapi dia pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apakah kamu akan memaafkannya? Xiao Shabao sangat baik hati, dia tidak akan melakukan hal yang tidak terang. Benar, Xiao Shabao sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal buruk? Aku akan pulang untuk mencuci piring, kamu makan pelan-pelan. Bahkan alkoholnya asam. Afeng? Tadi saat aku merapikan rumah, aku menemukan buku resep yang ditinggalkan Xiao Shabao untukmu. Kamu lihat. Terima kasih yang ditinggalkan Xiao Shabao, aku akan melihatnya. Hai ayah, Lihat apa ini. jangan berisik. Wah, Xiao Shabao sangat perhatian. Mengajarkanmu membuat kue dengan gambar dan teks, wah. Bahkan menuliskan pengalamannya sendiri, menurunkan ilmunya padamu. Aksin, tanah biru laut yang tenang dan sederhana ini adalah kampung halaman tempat aku tumbuh. Pengalamanku di Hong Kong seperti mimpi. Bagian terindah dari mimpi ini adalah bisa mengenalmu. Di kota besar ini, banyak orang memiliki banyak uang tapi tidak puas. Tapi aku hanya ingin membuat kue bersamamu. Sudah merasa sangat bahagia. Sayangnya karena beberapa alasan mimpiku ini harus berakhir. Jika aku bisa terus bermimpi, aku berharap bisa bermimpi membuka toko kue bersamamu di kampung halaman. Setiap hari membuat kue bersama. Ini adalah mimpi terindah dalam hidupku. Aksin, aku tahu kamu selalu mencari pacar yang bisa menempatkanmu di urutan pertama. Aku pikir Xiao Shabao mungkin bisa. Ternyata orang yang selalu baik padaku ada di sampingku.
Aku bisa begitu bingung sampai melewatkannya lagi dan lagi. Aku tidak bisa menyimpannya dengan baik. Tidak, aku harus pergi ke Sabah mencarinya. Tidak, Aksin. Aksin, jangan terlalu impulsif, Sabah itu besar. Kamu mau cari dia di mana? Benar, bahkan jika kamu menemukannya. Apakah kamu akan tinggal di Sabah bersamanya? Dia bisa menempatkan aku di urutan pertama. Aku juga bisa pergi ke Sabah membuka toko kue bersamanya. Bagaimana jika tidak berhasil, apakah kamu akan bersusah payah bersamanya? Kamu harus berpikir matang dulu. Xiao Shabao memiliki pekerjaan yang menjanjikan di Hong Kong. Sekarang dia tidak memiliki apa-apa di Sabah. Menjual kue. Aku takut dia akan begitu miskin sampai harus melompat ke laut. Aku dan dia adalah orang yang sederhana dan tulus. Percaya bahwa kita pasti tidak akan kelaparan dengan usaha sendiri. Apalagi, menyukai seseorang bukan karena dia punya uang atau tidak. Tapi apakah dia mencintaiku? Apakah dia benar-benar baik padaku? Aksin. Tenang saja, kamu bisa pergi mencarinya. Aku akan di sini membantu merawat paman dan bibi. Aku berharap kamu bisa segera menemukan Xiao Shabao. Dan bahagia bersamanya. Terima kasih. Tuan Zuo, ada apa Anda mencari saya? Aku jarang punya kesempatan bekerja sama denganmu. Tapi aku tahu kamu sangat mampu. Mantan atasanmu Topman sering memuji kamu. Terima kasih Tuan Zuo. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Anda adalah bakat langka. Dan sangat ambisius. Aku sangat ingin memberikan Anda kesempatan. Tapi tidak bisa langsung sukses. Tuan Zuo, apa maksudnya Yiming mempercayai Anda? Pasti memberikan Anda banyak keuntungan. Tapi atasan Anda ini, tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kalau terjadi masalah, dia akan menggorbankan bawahnya untuk menyelamatkan diri. Tidak ada yang aneh. Aku tidak ingin Anda, karena keuntungan sesaat, merusak masa depan cerah Anda. Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Ming Shao. Ada apa Anda mencari saya? Anda tidak perlu lagi mengurus Fuan Heng. Ini 10 juta. Pergi sejauh mungkin. Kenapa saya harus pergi? Apakah ada yang memeriksa pembukuan? Kita semua pertemuan pasti ada perpisahan. Sebagai manusia harus tahu kapan berhenti. Anda telah membantu saya banyak. 10 juta ini pantas untuk Anda, 10 juta ini tidak akan saya ambil. Apa kurang dulu demi Anda? Aku mengkhianati Topman. Bahkan pacar saya sendiri bisa saya serahkan pada Anda. Apakah menurut Anda 10 juta ini bisa mengganti saya? Anda sebut saja harganya. Seperti yang Anda katakan, kita sudah tidak bisa kembali. Aku mempertaruhkan masa depan saya dengan cara ini. Sekarang aku tidak akan kembali begitu saja. Aku akan segera menyuruh orang menahan. Anda pergi, Anda serahkan sekarang. Anda ingin saya mengunggah pembukuan palsu Fuan Heng ke internet? Atau menyerahkannya pada wartawan? Mengapa mengingkam saya akan jujur memberitahu Anda. Marcus telah menimui saya apakah Anda ingin saya pergi sekarang? Saya yakin mereka pasti akan menyambat saya. Saya juga jujur memberitahu Anda. Jangan lupa. Jika Anda memberitahukan Anda, juga tidak akan bisa lari. Saya tidak akan lupa. Saya juga tidak akan melakukan hal yang bodoh itu. Saya hanya ingin mengikuti Anda untuk mencari uang. Anda juga jangan memaksa saya melakukan hal-hal bodoh itu. Afeng baik. Jadi saya selalu bilang Anda sangat mampu, sangat cerdas. Wah, lebih serakah dari saya. Saya khawatir Anda akan kabur, untung tidak mengecewakan. Aduh, akhir-akhir ini, saya sangat tertekan. Markus sedang menyelidiki saya. Saya tidak bisa tidak waspada. Jangan dipikirkan ya. Markus, Anda datang. Mama sedang tidur, tunggu sebentar untuk melihatnya duduk. Apa yang kalian berdua lakukan? Bukan hanya Anda yang berbakti kepada Mama. Saya dan Yiming juga sangat berbakti. Saya tidak ingin melihat kedua orang ini. Saya akan kembali ke kantor dulu. Bibi bertanya kepada saya, mengapa kalian kakak beradik datang dan pergi? Saya pikir dia tahu ada yang tidak beres dengan kalian. Kakak selalu menunjukkan wajah tidak senang. Bagaimana mungkin Mama Mei tidak melihatnya? Tolong jaga Mama ya, Bai. Masuklah, aduh. Yisin, saya ingin berbicara dengan Anda. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Jangan salahkan saya karena terlalu banyak ikut campur. Sebenarnya kalian kakak beradik tidak perlu bertengkar seperti ini. Tahukah Anda masalahnya ada pada kakak saya? Dia selalu menargetkan Yiming, bahkan mengeluarkannya dari perusahaan. Markus sama sekali bukan orang yang suka berebut nama dan keuntungan. Dan Wanji adalah hasil kerja keras Paman Zuo. Dia pasti ingin orang yang berkeluarga Zuo yang mengelola Yiming meskipun bukan keturunan keluarga Zuo.
Tapi dia akan menjadi menantu keluarga Zhuo. Tetap saja keluarga sendiri kakak seharusnya tidak begitu kejam padanya. Anda benar-benar berencana menikah dengan Yiming. Kakak Anda pasti akan menentang dan pasti akan ada banyak omongan di luar. Mengapa kalian dari kakak beradik menjadi suami istri? Pasti akan sangat tertekan. Anda mungkin tidak akan tahan. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Hubungan saya dengan Yiming tidak akan mendapat dukungan. Bahkan akan dicaci maki. Tapi saya sangat mencintainya. Saya dan dia telah melalui begitu banyak hal baru bisa bersama. Saya tidak akan dengan mudah melepaskannya. Orang lain mungkin tidak mengerti tapi kamu pasti mengerti. Ketika semua orang menentang hubunganmu dengan kakakku, kenapa kamu tetap bertahan? Karena cinta memang tidak masuk akal. Tapi Markus bilang padaku Yiming adalah penipu. Kami takut kamu ditipu olehnya dan kami juga takut dia menyakiti Wanji. Aku bukan anak kecil lagi, aku bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sebenarnya kakakku hanya khawatir Yiming akan menjadi CEO Wanji, mengendalikan urat nadi keluarga Zhuo. Tapi apakah dia pernah berpikir, yang bermarga Zhuo bukan hanya dia seorang. Masih ada aku Zhuo Yisin, kamu ingin menjadi CEO. Kamu juga melihat dengan jelas, kakakku dan Yiming saling tidak mau mengalah. Siapapun yang menjadi CEO pasti tidak akan puas. Jika mereka terus bertengkar seperti ini pasti akan mempengaruhi Wanji. Untuk meredakan keributan ini, seharusnya aku yang duduk di posisi itu. Setelah kakakku dan Yiming tidak bertengkar lagi, aku akan menyerahkan posisi itu kepadanya. Apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan posisi itu? Kamu juga tahu aku suka kebebasan. Beban CEO terlalu berat, aku sama sekali tidak ingin melakukannya. Tapi kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di Wanji. Kamu pasti akan membantu kakakku bukan membantuku. Bahkan jika kamu bersedia mendukung, aku juga harus melewati ibu. Aku juga mengerti itu. Satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Mereka pasti akan dibandingkan. Tapi harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Telapak tanganku adalah daging, punggung tangan juga daging. Bagaimana aku harus memilih? Sebenarnya tidak harus memilih salah satu. Apakah kamu pernah berpikir untuk menyerahkannya kepada Yisin? Aku belum pernah memikirkannya. Tapi orang itu sangat takut mengambil tanggung jawab. CEO pasti tidak menarik baginya. Bisakah dia memikulnya? Yisin sudah bekerja di bank selama bertahun-tahun, dia juga punya pengalaman. Dan dia juga sangat familiar dengan operasi setiap departemen. Tapi yang paling penting adalah dia bermarga Zhuo. Jadi jika dia yang menjadi CEO, mungkin bisa meredakan perselisihan antara Yuan dan Yiming. Sejak kejadian yang menimpa Yisin itu, aku sangat takut dia akan menjadi terpuruk jika kita memberikan tanggung jawab besar ini kepadanya. Membuatnya fokus pada karir. Mungkin itu akan menjadi hal yang baik baginya.